Assalamualaikum. Hai men, apa kabar nih semua? Mudah-mudahan pada sehat terus ya. Udah lama juga gua nggak upload video karena ya sibuk dengan kesibukan hidup. Oke, langsung aja balik lagi sama gua di sini di channel ini. Di video sekarang, gue cuma mau ngasih tahu pompa akuarium yang rekomen dari gue. Jadi dari mereknya, tipenya, dan lain-lain lah. Memangnya seberapa penting sih memilih pompa akuarium itu? Nah, kalau menurut gue, lumayan penting sih. Jadi, karena dari memilih pompa untuk akuarium kita bisa meminimalisir pengeluaran untuk biaya listrik men. Biar irit intinya sih. Nah, langsung aja, merek pompa yang gue rekomen itu ada 3. Yang pertama itu Sakai Pro, kedua Hikari, dan ketiga Yukari. Kenapa gue rekomen merek itu? Karena ya low watt men, jadi nggak makan banyak listrik. Contohnya misal pompa merek Sakai Pro yang 2000 liter per jam itu cuma butuh 18 watt. Dibanding merek lain itu bisa sampai 40 watt. Nah, kalau merek Hikari ini justru lebih irit lagi. Dia cuma butuh 12 watt untuk pompa 2000 liter per jam. Terus kalau Yukari ini pompa yang gue pakai di akuarium gue yang ukurannya ini 120 x 50 x 50. Nah, kapasitasnya itu 1700 liter per jam. Cuma butuh 10 watt aja. Kenapa gua pakai pompa Yukari yang 1700 liter per jam di akuarium 120 x 50 x 50? Kan padahal kayaknya itu kurang ideal dikit ya. Jawabannya itu ya karena gua pakai filter talang men. Jadi filter talang ini supaya enggak luber dan cocok untuk kapasitas 1700 liter per jam yang ada di merek Yukari ini. Soalnya kalau gua pakai pompa yang 2000 liter per jam atau lebih pakai filter talang kayak gini itu bakal luber. Nah, kalau merek lain pompa yang kapasitas 1700 liter per jam itu biasanya makan watt lumayan men. Jadi sekitar 35 watt lebih. Sedangkan kalau Yukari ini kita cuma butuh 10 watt. Maka dari itu kenapa gue rekomendasikan pompa-pompa merek ini. Lalu ada nggak sih perbedaannya daya dorong si pompa yang kapasitasnya sama tapi wattnya itu beda? Kalau untuk pertanyaan kayak gini, gue pribadi sih nggak tahu atau kurang tahu. Tapi gue pernah punya pompa Sakai Pro 2000 liter per jam sama Hikari 2000 liter per jam. Itu kan beda watt. Sakai Pro 18 watt dan Hikari 12 watt. Nah, menurut gua kekuatan pompanya ya sama aja sih. Karena gua menilainya itu dari sama-sama bikin luber filter talang men. Beda dengan pompa merek Hikari yang 1700. Dia nggak bikin luber. Tapi kalau dari bentuk pompanya sendiri kelihatan beda sih antara Sakai Pro, Hikari, atau Yukari. Dari segi material pompanya si Sakai Pro ini lebih kokoh kayak full keramik gitu. Sedangkan kalau Hikari pas kita pegang itu kayak plastik. Ya balik lagi mungkin karena itulah ada harga ada rupa. Nah kalau untuk kolam gue rekomendasiin merek Sunsun JTP. Emang sih rada mahal, cuman kan lebih baik mahal di awal daripada murah di awal tapi seterusnya mahal bayar listriknya. Terus kalau ada yang ngomong pakai merek ini atau itu, gue baru seminggu atau sebulan udah rusak. Sebenarnya menurut gue sih itu bukan sepenuhnya karena pompanya, tapi karena kitanya aja sih yang lagi sial atau lagi apes dapat barang jelek langsung dari pabriknya.
maklum merek-merek kayak gitu kan buatan Cina, jadi kualitasnya kadang bikin sial yang beli diri kita sendiri gitu. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat puasa buat kita yang menjalankannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan ku lupa cinta di masa muda. Takkan ku lupa. Hai men, kali ini gue bikin desain kaos nih. Desainnya tentang rancu. Jadi gue bikin di kaos. Siapa tahu ada yang minat sama kaos desain gue ini. Spesifikasi kaosnya ini bahannya itu pakai katun 24S. Sablonnya itu digital. Terus kita bisa bebas pilih warna kaosnya yang kita mau, kayak misalnya putih atau biru dongker, merah, hitam kayak gini, atau abu-abu, itu bebas. Dan untuk ukurannya itu ada ukuran S, M, L, XL, double dan triple XL juga ada. Dan untuk harganya gua sebutin aja ya, harganya 75.000, udah gratis ongkir se-Jawa Barat sama Banten. Cuma syarat dan ketentuan berlaku men. Jadi syaratnya itu cuma satu, yaitu sabar. Soalnya pembuatannya ini maksimal itu 1 minggu. Karena gua kan ini jatuhnya reseller ya, bukan produksi, bukan yang memproduksi kaos ini. Jadi gua harus mesen dulu ke orang. Nah orang itu jadi dikirim ke gua, baru gua kirim ke lu. Gitu sih. Tapi untuk desain atau artikel ini original bikinan gua men. Jadi kaosnya aja, produksi kaosnya di orang, tapi desainnya tetap desain gua.